Hafiz
Seperti pada malam hari ini, nikmat bersolawat. Orang banyak yang hadir kayak solawat, tapi tak merasa nikmat. Itu sudah diusir sama-sama sama Allah. Ibarat kumpul kayak gini, nggak dikasih makanan. Cuma badannya ngumpul, tapi nggak dikasih nikmat sama Allah. Makanya bisa belajar, bisa solawat, apalagi sudah bisa solawat, bisa merasakan nikmatnya, bisa khusyuk. Ini kelas tinggi. Ini sudah kumpul di solawat, bagus kumpulnya bagus, kumpulnya bagus. Orang kumpul di majelis ilmu kayak di majelis zikir, majelis solawat, sampai berunding, gosok, berunding, nggak ikhlas. Keluar masakan dan dosanya disepuluh. Nggak usah kau ampuni, nggak mau ampuni sudah diampuni. Ini hebatnya majelis kayak gini. Tapi mendapatkan nikmat yang tinggi bisa dilupakan. Ya Nabi salam alaika. Semua kali sini. Tapi apa semua mampu bisa ngomong, mengucapkannya Nabi. Nah, kalau tidak dipilih oleh Allah bisa diaku. Nangis. Kita sehat sudah dilakukan bagaimana kalau mau mati. Allah Subhanahu bersyukur kita diberi kuat untuk sholawat, tapi apa bisa semua diri kayak ini? Apa kuat yang diberi? Kan tidak semua kuat. Dia yang luar biasa. Apalagi sampai meneteskan kalimat Solo bisa meneteskan kalimat. Pengajian yang sesungguhnya itu untuk menggugah hati bisa meneteskan kalimat. Tapi pengajian sekarang itu masanya beda. Apalagi muda kemarin, yang muda misi-misi yang lucu. Jadi dia ini sudah belajar dari sulit. Pelawak. Karena kalau nggak lucu nggak maju. Tapi apa? Benar. Terang 1 jam setengah, intinya 15 menit. Lucunya 1 jam setengah. Mudah bisa. Makanya pengajian sekarang banyak, tapi maksiat juga tambah banyak. Karena bukan pengajian sekarang, beda tipis. Dengan tontonan. Saya dulu dipeseni sama almarhum guru saya Habib Hashim. Dengan dan drama itu harus ada lucunya supaya, tapi lucunya jangan sampai melebihi separuh dari pengajian. Sebab kalau lucunya lebih separuh, nanti yang dibawa pulang bukan ilmunya tapi lucunya. Akhirnya sholat subuh mau begini. Oh, ilmu ini. Jadi bukan ilmunya, tapi lucunya. Biasanya orang dengan pengajian bisa semangat ibadah, tambah khusus sholat, malah tambah jauh khusus sholat. Ini kembali lagi nikmat yang luar biasa yang paling tinggi. Nikmat diberikan kekuatan melakukan sholat. Nikmat diberikan bisa duduk di majelis mulia ini. Ini majelis Rasulullah. Duduk semacam ini majelis Rasulullah. Orang Bulan kemarin, Bulan Maulid sudah berlalu, tapi peringatan Maulidnya habis. Mau bulan Maulidnya habis, tapi memperingati Maulidnya habis. Apa saja tiap pengajian di sini diniati Maulid Nabi, enggak apa? Apa katanya Syekh Muhammad Al-Bani, walau anna amilatul lain ya ada Maulidan atau andai saya mampu, kata Syekh Muhammad Al-Bani, saya akan mengadakan Maulid biasa, tidak usah mencari Maulid biasa. Burudan, setiap bersolawat diniati burudan. Enggak. Ini luar biasa. Ini solawat, majelis solawat, majelis Rasulullah. Maulid kemarin, tapi setelah Maulid sudah tidak mau sama sunnah-sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi apa? Hadir majelis saya ini. Masya Allah.
Sunahnya Nabi banyak. Nah, kemarin kita pertanyaannya dengan hadir Maulid maka kita ini mengadakan guru dan dari panitia. Pertanyaannya apa yang didapat dari kemarin? Dan kita hadir dari luar negeri, dari luar kota ustaznya, baik dari pamanah ustaz Banyuwangi, luar Banyuwangi, kita hadirkan banyak banner-banner apa di medsos untuk hadir pengajian. Pertanyaannya apa yang kita dapat dari pengajian kemarin? Apa yang kita dapat? Nah, intinya pengajian kemarin kita akan mengenal kembali satu kaitan daripada Nabi Muhammad SAW. Sampai tahu, saya yakin ada mahasiswa yang di Gunung Agung dan tempatnya ilmu yang besar. Jangan ditanya ini kalau saya ceramah ini bukan dari teman-teman mahasiswa sudah di luar kepala semua. Tadi sudah makanannya dia hadir dia. Mungkin ceramah yang saya sampaikan ini dihubungi sama beliau-beliaunya apa kelas rendah kan begini. Mengulang karena orang cinta ini diulang-ulang kayak sampai dulu ke mantan istri ya, satu bayaran gimana waktu bayaran ada togonya hilang saya ketemu cewek kemudian dia oh apa hal oh iya lah salah apa salah lah nanti sore dipahami misalkan Maksudnya bilang, saya ketemu ceweknya, salah katanya. Ini sore di mana aja, kok bisa ketemu sama dia? Kan padahal tadi kita ketemu sudah beres. Ini kepengen juga lagi, karena sih bisa malam-malam dia ada jalan malam-malam, dia ada nanti ngomong, kok bisa ketemu dia? Karena bosan ngomongnya itu, begitu juga kepada Rasulullah. Di undang-undang ceritanya Nabi, saya lihat dulu Habib Salim Syafi'i, gurunya guru saya, muridnya jadi ceramah. Gurunya itu berdiri kayak orang baru tahu, ada santrinya yang ceramah. Begini, padahal beliau gurunya tidak mungkin tidak tahu, tapi kayak orang baru tahu. Orang yang cinta begitu dan orang ahli ilmu kiri-kirinya seperti orang yang tidak tahu. Tapi kalau sudah mulai bukan cinta ilmu, ada ceramah, ada kirinya ceramah, Rasulullah ada sendiri, asli sendiri. Tahu nggak? Itu habis saja nanti ada Abdul Muttalib itu gajah Abdul, kambing-kambing yang disita itu. Jadi mulai dia, tidak memilikinya. Itu bukan pecinta orang ahli ilmu, dia tahu, tapi gayanya kayak nggak tahu. Cuma begitu. Ini untuk mengulang kembali ceritanya. Terus kedua untuk mengambil data ini. Pertanyaannya, sudahkah kita memilih Rasulullah? Nah ini yang perlu satu. Nah, Rasulullah itu kalau itu sepanjang kisah tidak pernah berbagi mama, tidak pernah berbagi soal putih. Tapi bukan berarti yang tidak putih tidak salah, jangan sampai salah. Ini ceritanya Nabi. Nabi itu setiap lupa pasti pakai putih. Tapi bukan berarti yang kita nggak sah, nggak pakai baju sah. Pakai sarung pakai sini untuk orang sah. Kali ngomongnya ngomong nggak apa. Diterima, insya Allah dia ada yang butuh, ada yang pasti diterima. Soko hitam diterima. Cuma kalau mau niru Nabi, pakai itu. Jadi sangat salah paham. Memang itu disangka, wah kalau pakai ini kok berarti, nah itu salah paham berarti. Wah, jadi ya kalau semua pakai apa saja sah dan diterima oleh Allah selama punya wudhu. Tapi kalau ingin
khusus Jumat. Kalau udang saya pulang dulu. Atau kalau ada udang langsung Jumat, saya bawa salinan. Jadi kalau saya Jumat langsung saya pakai anak digantung di mobil, saya salin baju lain udang. Saya khusus baju untuk Jumat 3. Dipakai 2 kali salin, 2 kali salin, 2 Jumat salin. Seperti itu khusus. Kenapa? Bukan minuman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita kalau tidak pernah ada yang ditiru dari Nabi, terus mau niru siapa? Kedua, Nabi itu pakai siwak. Ini ketiga dari itu. Biasanya siwak. Siwak memang dulu itu merangkap selain sikat gigi, selain itu memang anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak begitu penting, Nabi itu mau wafat pun tidak siwak. Ali siwak. Jadi sama siwak sama Ali dibasahi dulu siwaknya siwak. Makanya saya jadi tukang mandi dan mayit di Karangrejo. Itu saya pakai siwak untuk mandiin orang meninggal dunia. Tapi saya kasih tulisan biar nanti tukar sama saya. Nanti siwaknya orang mati bagi saya. Saya kasih ke kain gitu, ditaruh juga di kasih. Jadi setiap ada meninggal dunia kalau saya mandi kasih di siwak. Niru siapa? Siwak. Sekarang terus katanya sudah siwak. Memang siwak ini siwak. Anehnya saya teliti pakai sampai mungkin siwak. Ternyata saya nyoba pakai kayu biasa siwak. Saya tahu besoknya saya cium bau. Tapi siwak saya pakai besoknya saya cium nggak bau. Silakan dicoba. Silakan dites. Hebat memang. Di situ ternyata ini salah satu kehebatan siwak. Makanya nanti pakai siwak 2 rakaat pakai siwak lebih bagus dari 70 rakaat tidak pakai siwak. Berarti kita memperbanyak amal. Ibarat beli-beli 100.000 dapat sepeda motor. Kira-kira begitu. Kalau tidak pakai siwak, mau beli sepeda motor harus 20 juta. Kira-kira begitu. Ini cuma 100.000 mau pakai siwak dapat sepeda motor. Kira-kira akan beli yang mana? 20 juta atau 100.000? Pakai siwak. Jadi kalau ada tidak pakai siwak berarti sampai beli yang 20 juta. Untuk memperbanyak amal. Orang ngaji, sholawatan, pakai siwak. Dengan yang tidak pakai siwak, tidak sama masalah. Makanya sedikit dari minuman ini kan penting, sepele, tapi memperbanyak ini memperbanyak pundi-pundi sanu kita yang ada kita bahwa meninggal dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini apa namanya? Maulid. Terus selanjutnya apa yang perlu diambil dengan tawadu? Pelajaran tawadu itu bukan hanya dibawa di sholat, di luar sholat. Bagaimana tawadu itu ada? Makanya suatu ketika ada seorang alim majelis kayak ini kami sholat, dia tiba-tiba datang. Ini ada di kitab ini. Tahu-tahu ini sudah sholat katanya imam ini, saya lupa namanya. Ini sudah sholat. Oh, katanya imam ini, saya katanya namanya. Ini misalnya di Papua. Ini sudah sholat. Kamu ini katanya imamnya yang ditanya. Sampai ini gimana? Ya orang kalau sudah di masjid ini masih sholat lah. Masa nggak sholat ini? Bukan begitu, saya tahu begitu karena sholat. Tapi sampai sholatnya apa dibawa ke ruang sholat atau belum? Jadi bagaimana makna sholat dibawa sholat? Di antaranya tawadu. Makanya syaratnya sholat diterima itu satu ikhlas. Dia membaca ikhlas. Jelas. Ikhlas itu apa sih? Suatu ketika Ibnu Abbas ditanya sama sahabat. Ibnu Abbas, ikhlas itu
semua ada yang pegawai-pegawai negeri masuk ke solihin, itu termasuk yang karena lima gaji, kan gitu. Ikhlas itu urusan kita. Tugasnya masolihin jadi karyawan, pegawai negeri. Tugasnya masolihin kerja setiap hari. Tugasnya pemerintah gaji. Sampai nyuruh saya nyuruh sampean cek rumah saya. Tugasnya sampean ikhlas kerja sebagai cek. Tugasnya saya ngasih upah nanti ngomong dan jual. Ikhlas sebagai ini. Ya, tidak bisa diukur dengan menerima atau tidak dari. Suatu ketika saya bak ini, suatu ketika saya khotib di pondoknya guru saya di Bangladesh, di jurusan khotib. Saya dikasih amplop sama santri karena saya berburu dengan beliau. Saya tahu ini dapat ilmu jalan. Saya tahu sudah selesai tenang dan biasa. Sudah kekuatan ditanya, mungkin ditanya. Hanya besoknya saya tidak hari Sabtu ya. Oke, gimana? Dulu turun tolok sekarang juga. Tidak usah tambah basa-basi. Sekarang juga. Tapi saya ibu ya, belum tetangga sepeda kata. Jadi orang yang sombong, kecil. Jangan sombong. Tidak tahu cerita, orang-orang dibilang sombong. Tuh deh, alamat dulu. Apa? Salah saya. Kenapa kemarin tidak diterima? Dia dikatakan ikhlas. Khusus yang berjawab. Kenapa kemarin ditolak? Apa biar dikatakan ikhlas? Ikhlas itu urusan sampean dengan Allah. Itu aku urusan saya, ada titipan masyarakat ditaruh di kota supaya jalan itu. Kalau uangnya ditaruh di bank, yang naruh 1.000, 2.000, 5.000, kan tidak jalan pahalanya itu. Dan dalam Islam itu tidak boleh minta, tidak boleh nolak, tidak boleh. Tahu itu, bapak yang bisa di jalan. Cuma ukuran telah, umpamanya ibu dicek saja. Orang-orang dibilang sombong, orang-orang sekarang ngomong, yo saudara ustaz, ikhlas. Kan seperti itu. Berburu ngaji sampai anak-anak ngaji di salah satu ustaz. Sampai ngomong, ya kita ngasih iuran. Orang masih iuran, ustaz, ikhlas itu. Kan gitu. Tugasnya ustaz menjadi anak-anaknya, tugasnya sampai terima kasih, apa terima kasih? Itu ikhlas ya. Ikhlas ini ada urusan kita dengan Allah. Ini yang pertama, untuk sholat ini bisa diterima oleh Allah. Kedua, betul hadir buat hati. Sholat itu bukan hanya lisan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bukan hanya itu, tapi bagaimana hati itu sholat. Allah hati ngomong Allah Akbar, Allah Akbar. Alhamdulillah katsira. Subhanallah lisannya mau kabira. Ini wajhiya lillahi fatasawwara. Lisan ngomong ini wajahku. Hatinya ngomong saya hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Itu hadir hati. Jika wajah iya karena budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu saya menyembah ya Allah. Hanya kepadamu saya minta pertolongan ya Allah. Hatinya ngomong begitu. Siratal ladzina an'amta, berilah petunjuk jalannya orang-orang yang kau inginkan ya Allah. Hatinya ngomong begitu. Itu hadir hati. Itu yang diterima sholat. Allahu Akbar, alhamdulillah rabbil alamin. Celaka fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang sholat yang hatinya itu lalai. Ya. Nah, celaka itu jelas tak usul, sudah jelas.
kalau friendly ada sombongnya sih, hanya lupa yang jalan. Ujung-ujungnya dari itu. Jadi sampai sekarang saya tidak berani baca kata-kata motivasi. Sampai sekarang tidak berani. Ketika sudah mau baca kata-kata motivasi, ya, pilih waktu bingung gitu, tidak berani. Dari itu perbulan itu ya. Apa namanya? Sampai situ. Nah ini khusyuk. Itu yang diterima oleh. Terus yang ketiga katanya yang lagi lagi merasa diri bagus, tak sombong di hadapan Allah. Ya Allah, orang bagaimana seorang kita berada di hadapan Allah, di hadapan big boss? Bagaimana karyawan lapas, keluarga besar lapas itu kalau ada bapak lapas itu kan lain, berdirinya lain. Tadi berdiri sama apa? Itu ini ada ini dengan hati. Ayo ada lapas berani tidak dengan hati? Kan ya, di sini. Kira-kira bagaimana kita berdiri ketika merasakan Allah ada dengan ketika tidak merasakan ada? Kan beda berdirinya. Menunduknya kepala itu soalnya. Nah, tawaduknya itu dibawa di luar sholat. Orang sholatnya yang diterima di luar dan dia sombong. Tak sombong di luar, tak merasa mulia daripada yang lain. Merasa tidak ada apa-apanya. Katanya Imam Hasan Basri, orang itu dikatakan ada sombong ketika dirinya merasa hatinya kerentak saja, merasa lebih baik dari orang yang di depannya haram besok mencium baunya sorga. Insyaallah. Terutama saya bilang makanya saya sampaikan. Saya drama itu bukan orang pintar, bukan merasa hebat, cuma betul dan saya punya kelebihan bisa diakui. Tapi perkara baik tidak baiknya saya tahu mungkin tapi ada yang lebih hebat daripada saya. Ini soal ini jangan sombong, jangan merasa hebat. Atasan jangan merasa hebat dari bawahan. Belum tentu mungkin di tatanan pegawai dia di bawah kita, tapi di hadapan Allah. Ada seorang wali Muhammad Al-Muhadir, Syekh Muhammad Al-Muhadir. Ini seorang wali yang awliya ini. Dia punya buku. Ini awalnya dia punya buku. Ini pelajaran yang hikmahnya. Ya, buku bajunya itu ada yang 100, 200, 300, 400. Kira-kira kalau ini saya begitu. Oleh pembantunya yang 200 itu dijual 500 ribu sama baju. Dan dijual ke pembelinya, kebetulan pembelinya orang baju. Hanya datang si bos ini Muhammad Al-Muhadir. Laku ini katanya ke karyawannya. Ayo bos, ayo berapa? 500 ribu. Ini kan yang murah. Iya. Kalau bos sekarang kan alhamdulillah keren ngomongnya. Kan gitu. Nyari lagi pembelian itu. Kalau kita sekarang kan yang 200 ya dijual 500, apa yang kasihnya? Apa yang kasihnya ya? Sekarang kan apa teori dagang kan beli murah dijual mahal kan gitu. Tapi Muhammad Al-Muhadir tidak mau. Siapa yang beli? Kamu gimana sih dijual 200 sampai 500? Ya saya tidak maksa bos. Iya mau. Iya mau, saya tidak mau. Karena saya kalau dibutuhkan saya tidak mau. Saya kalau dibutuhkan tidak mau. Ini Syekh Muhammad Al-Muhadir awal ya. Akhirnya dicari pembelinya, supaya tidak dicari. Dulu kan tidak ada asal layannya, tidak ada
Dia sudah, saya ingat, saya rindu, saya senang. Bahkan di desa saya ini yang 200 IPS ini harganya 600. Saya beli 500 murah ini. Saya kalau beli di desa saya 600 ini. Katanya si pembelinya, udah, sampai berapa? Saya enggak mau. Sebab saya kalau di itu mana? Gini wes kalau sampai mau. Pilih 3 ini. Bajunya sama saya tambahin susuknya. Berarti saya nambah 300. Atau sampai ke toko saya ambil baju yang seharga 500. Atau kalau sampai nggak mau, saya kembalikan uangnya, bajunya ambil, batal. Hanya pilih wes kembalikan susu. Nah, si cerita setelah dikembalikan susunya, si baju ini ada orang di sini. Mas tanya, itu siapa yang kayak bosnya kayak gitu? Jual mahal ini, gak mau ya? Siapa? Oh itu Syekh Muhammad Al-Muqtadir. Itu Syekh Muhammad Al-Muqtadir. Kenapa? Di desa saya kalau minta hujan, kalau doa-doa punya ada, pakai tawasul namanya Muhammad Al-Muqtadir. Oh, kalau hujan panas, kita hujan atas nama ya Allah, barakatul mulia Syekh Muhammad Al-Muqtadir turunkan hujan. Awalnya luar biasa, tidak dipakai hanya di sore, dibuat sore dipakai, tidak menampakkan kewajibannya dengan masyarakat. Sementara kita juga bagaimana? Ini hikmah ini hanya jual belinya ini bagaimana? Saya, kalau ada orang jual beli kayak itu saya. Sampai beli anak 50 juta, kalau ada tulis bule mau dibeli 1 M, langsung miliar rendah, langsung apa gitu? Atau kalau tidak Innova, itu kan? Nggak apa-apa, nggak. Yang nggak boleh itu jual beli tanah, yang kayak mobil sekarang calo-calo itu, yang calo itu. Kalau udah 10% dengan apa? Dia mau membeli 10%, mau ngasih berapa? 2%. Kalau ada 10%, nggak jadi. Itu apa sama-sama? Nggak boleh dalam Islam berbeda. Persentase lebih kuasa dari orang yang punya anak. Itu nggak boleh. Kalau begini, misalkan Mas Oli bilang ke saya, Ustaz, kalau ada pembeli, mau dijual, mau masih berapa? Besinya saya 500 juta. Saya minta 500 juta. Sudah jelas ya, 500 juta. Perkara saya laku 2 M, pokoknya adalah Mas Oli 500 juta. Nggak apa? Yang nggak boleh presentasi. Ini yang nggak boleh. Nah, sekarang kan banyak kerja seperti itu. Ini tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Nah, kita kalau itu nanti saja. Membeli ini maksudnya yang mau beli. Silakan kalau sendiri, saya pergi. Dikasih urusannya. Nah, maksudnya ini yang punya anak, saya yang mendapatkan pembeli berkewajiban kasih terima kasih ke saya. Saya jangan berharap. Wajib mengasih ke saya. Makanya kalau kita hanya jadi calo, jembatan, penghubung, jangan nuntut. Dikasih 1 juta, alhamdulillah, udah apa? Liuran aja, udah habis ini. Ini enggak, kok cuma 2 juta? Ini biasa 10 juta. Saya kalau tahu begini, nggak dikasih. Nah, itu nggak boleh. Ini tapi itu sering kita banyak. Jadi saya punya teman dulu 2015, dia umroh hasilnya kambing. Ya hasilnya jadi magelang, dapat tawaran 50 jutaan dibuat umroh 1 bulan dengan saya. Nyampe di Mekah, jadi dia boleh saya. Bisa, Pak Bani pun, Pak Subuh dan Mekah ini. Temenan demi Allah, apa itu dia? Si gede-gede ini Iran itu, temenan lah. Tapi ya
seputaran dia sakit, minta istirahat, sampai pulang dia datang over sampai pulang dari luar. Ini apa menunjukkan bagus jaga itu. Ini mana yang kembalikan diri bahwa itu harus dibawa di ke orang tua lagi bagaimana, ke orang yang lebih tua, teman, jangan sombong, ya. Siapa tahu dia lebih bagus daripada ini. Gitu. Ini sombong, nggak usah. Ya. Jangan noek lah bahasa kerennya, noek, Jadi kita di depan, jadi takmir, biasanya di masyarakat ada takmir kan? Dijadikan takmir oke, tidak dijadikan takmir oke. Disuruh ngimami oke, tidak disuruh ngimami kan enggak usah. Disuruh ngimami itu kayak kiai besar. Kalau nyuruh orang, enaknya sana. Sudah dikatakan ini itu welek artinya, welek. Dijadikan ketua jamiah, semangat. Begitu diganti, teman-temannya dia keren. Apa itu bos sekarang? Dulu waktu saya bisa begini. Itu bagus. Nah, itu kan banyak ya. Banyak itu. Dan ini jadi apa? Isunya orang yang lebih bagus, paling bagus di masyarakat. Kalau dibutuhkan dia, kalau tidak dibutuhkan tidak jadi penyakit, monggo. Dijadikan ketua hakim, oke. Diganti, oke. Tidak ada masjid. Dijamiah jadi ketua, oke semangat. Direni, ganti pergantian, oke tetap ikut. Itu orang hebat. Enggak, ketika jadi ketua, semangat. Begitu diganti, ya. Nah ini bukan orang bagus. Oleh karena itu, hikmah dari Gajah Mulia kemarin, tirulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sombong, ayo sholat terus, sholat jangan ditinggalkan. Sholat usahakan terus dari hari ke hari kita semakin bagus sholat kita. Jangan terus. Yang kemarin kita hanya niatnya yang usul ini, yang pakai usul ini, yang tidak pakai usul ini, Allahu Akbar. Ada yang pakai usul ini, mungkin di sini ada, tapi kayaknya tidak masalah ini. Kalau saya terdapat di daerah Muhammadiyah itu sudah pakai usul. Saya kalau ngimami kayak pakai usul, tidak pakai usul ini. Ada usul ini ada ini. Pakai usul, tidak pakai oke terus. Jangan kaku-kakuan, jangan kaku ya, tidak boleh. Ini kalau yang lain sudah lari sampai Surabaya, ini masih bahas umur. Ini sudah sholatnya sudah khusyuk semuanya. Enak sudah sholat, Masya Allah, baru gak sholat sudah merasa kehilangan. Ini masih bahas umur. Kapan mau mulai? Dari Islam ini satu, Islam bukan Muhammadiyah, Islam bukan NU. NU hanya organisasi Islam yang membedakan kita adalah ilmu kita, pengetahuan kita. Kalau kita hanya baca orang Jawa saja, satu sumber, sementara yang lain sudah baca medsos, orang Jawa pos dibaca, kalau televisi dilihat, tentu lebih luas mereka. Nah gitu. Sekarang kan orang tidak hafal Quran, beridik dengan orang hafal Quran, kan gitu. Akhirnya kita kan kacau, nggak mengakui kekurangan dirinya. Kalau dirinya merasa tidak punya apa, di sana yang ada
Dulu itu karaoke ya, bukan untuk karaoke. Ya, saya dulu punya ujian di Masjid Al-Rawdoh, ya, melewati karaoke ya, melewati jalannya karaoke ya. Itu ada di Bogor Masjid Al-Rawdoh namanya, ya. Itu yang untuk ngaji setiap subuh sebelum di Bukit. Saya ngisi dulu di Al-Rawdoh itu Pak Kadis untuk ini kepala dinas SDP ada di sini semua. Ya, itu ngaji. Itu kalau tanya itu orangnya kan berpendidikan semua, kayaknya sudah yang tertinggi. Nah ini Masya Allah buat ini Islam seperti itu kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nikmat bersyukur kita terus. Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mohon kepada Allah supaya kita dijadikan orang yang selalu ingat kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah dan diperbaiki ibadah kita dari waktu ke waktu, semakin khusus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa seiring dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mengerti hikmahnya menjadi orang yang lebih baik dari kemarin ini. Ya Rabbal Alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه عنا وعبادة المؤمنين من وجد فضلك رب وفقنا في قلوبنا أنت الجبار فقنا وارزقنا كل حلال لك وقنا على مقدور الخير وكل شر ومهدي بالهدى واجعلنا من يسافر رضا ولد ونسوء ولذكر من خلق ونصر وصلى الله على النبي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan yang disampaikan. Semoga semua